Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Khairunisa dari kelas FM 20A. Saya ingin mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Manajemen dan organisasi itu terdiri dari sistem. Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Di sini ada tanda-tanda sistem. Yang pertama yaitu orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian, serta mekanisme dan pengawasan. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan yang pertama yaitu berdasarkan kriteria. Berdasarkan kriteria terbagi menjadi 4, yaitu faedah elementer. Faedah elementer ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ekstraktif dan agraris. Selanjutnya ada faedah bentuk, itu terdiri dari industri atau kerajinan. Yang ketiga, faedah tempat dan waktu, itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Yang keempat, ada faedah jasa terhadap perusahaan lain yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan berdasarkan yuridis ekonomi. Yang pertama yaitu ada usaha perorangan. Usaha perorangan ini merupakan usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Lalu ada usaha persekutuan. Usaha persekutuan ini yaitu kerjasama antara beberapa orang. Lalu ada usaha perorangan, yaitu firma dan CV. Firma ini adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Lalu CV yaitu persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Lalu ada PT. PT merupakan perusahaan berbadan hukum. Suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Lalu ada koperasi. Koperasi ini merupakan suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Selanjutnya ada perusahaan negara yang merupakan semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lalu yang terakhir ada yayasan yang merupakan suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus. Selanjutnya ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama yaitu general partner. General partner ini seseorang yang bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Lalu yang kedua ada special or limited partner, yaitu seseorang yang bertanggung jawab pada modal tetapi tidak pada manajemen perusahaan. Lalu yang ketiga ada silent partner, yaitu seseorang yang tidak aktif tetapi terkenal sebagai partner oleh publik. Lalu yang keempat ada secret partner, yaitu seseorang yang aktif dalam partnership tetapi tidak dikenal oleh publik. Lalu yang kelima ada dormant or sleeping partner, yaitu seseorang yang tidak aktif dan tidak dikenal publik. Lalu yang keenam senior partner, yaitu partner awal modal besar ikut memanage perusahaan. Lalu yang ketujuh ada junior partner, yaitu kebalikan dari senior partner. Lalu yang terakhir ada nominal partner, yaitu sebagai partner tetapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Selanjutnya ada 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris,
asas kesatuan, asas keakraban, serta asas integritas. Lalu ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses dan berhasil itu mampu mengelola budaya baru. Contohnya seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan dan bukan hanya jasmani saja. Lebih banyak bekerja akal pikiran daripada kerja fisik. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Manajer memberikan konsultasi bukan hanya perintah-perintah, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Lalu pengaruh budaya korporat yang kuat terhadap efektivitas pekerja. Yang pertama, para karyawan itu loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Lalu yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan. Yang kelima, ada karyawan paham apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Serta ada yang lain seperti karyawan saling mendukung, saling membantu, karyawan merasa dihargai, adanya kebersamaan dan saling pengertian, serta budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Lalu ada produktivitas dan efisiensi. Yang pertama ada laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan, banyak pembeli karena murah, kompetitif, serta efisiensi waktu. Lalu ada juga efektivitas karyawan yang terdiri dari kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja yang rendah, semangat kerja yang tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, dan kualitas kehidupan kerja. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.